mendiskusikannya. Baik, perkenalkan saya Hamrawati dengan NIM 240104 sebagai moderator, dan di samping kanan saya atas nama Sri Ramadhani dengan NIM 24010404. Saya atas nama Kasmira dengan NIM 2401042020. Baik, di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Geografi dan Ekonomi. Dengan ini saya persilakan kepada materi pertama untuk memaparkan materi kami. Dengan ini saya persilakan. Baik, yang pertama pengertian geografi dan ekonomi. Yang pertama geografi. Secara harfiah, geografi berasal dari bahasa Yunani geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti tulisan atau lukisan. Jadi secara harfiah geografi adalah ilmu yang melukiskan keadaan bumi. Kata melukiskan mempunyai makna yang lebih dalam, mencakup unsur-unsur menggambarkan dan menerangkan fenomena alam dan manusia, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan terhadap hubungan interaksi dan interdependensi antar fenomena tersebut. Batasan tentang geografi banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut. Ashorne 1960 menyatakan bahwa geografi adalah ilmu yang berusaha menguraikan dan menginterpretasikan karakter variabel dari suatu tempat dengan tempat lain di bumi sebagai tempat kehidupan manusia. Alexander 1963 menyatakan geografi adalah studi tentang pengaruh lingkungan alam terhadap manusia. Yang kedua, ekonomi. Secara etimologi, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang artinya tata aturan atau hukum. Arti ilmu ekonomi secara umum adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia. Menurut Gerardo, ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang per orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Selanjutnya, hubungan antara geografi dan ekonomi. Ekonomi dan geografi memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Sebagai faktor penting dalam mengembangkan suatu negara, geografi memengaruhi tata letak ekonomi, distribusi sumber daya, serta pengaruh iklim terhadap sektor-sektor ekonomi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hubungan ini, kita dapat memahami dinamika pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan lebih baik. Hubungan antara ekonomi dan geografi dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, lokasi geografis. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Yang ketiga, pengaruh transportasi. Yang keempat, pengaruh perairan. Dan yang kelima, pengaruh iklim. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi. Luasnya laut yang ada di Indonesia membawa berbagai pengaruh atau dampak bagi kehidupan ekonomi masyarakatnya. Hal ini karena ada banyak sekali sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan. Pengaruh di kehidupan ekonomi antara lain, yang pertama, munculnya banyak lapangan pekerjaan. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim adalah munculnya banyak lapangan pekerjaan. Sebagai negara maritim, banyak terbukanya lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan laut dan perairan. Yang kedua, menjadi jalur perdagangan dunia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki letak geografis yang strategis untuk melakukan perdagangan dunia. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dari pariwisata.
Sebagai negara maritim dan negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak wisata bahari yang indah. Hal ini tentunya bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak wisatawan, baik dari dalam maupun di luar negeri. Yang keempat, banyak jenis ikan yang bernilai tinggi. Karena Indonesia diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, arus perairannya menjadi lebih hangat. Hal ini membuat biota laut di Indonesia menjadi beragam. Yang kelima, memiliki sumber mineral dan energi. Sebagai negara maritim, Indonesia juga memiliki banyak sumber mineral dan energi, contohnya seperti minyak bumi, gas, alam, batu bara, timah, emas, sehingga bisa dilakukan pertambangan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kasmira. Kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu perbedaan kehidupan ekonomi masyarakat desa dan kota. Kehidupan ekonomi masyarakat desa dan kota tentu memiliki perbedaan yang cukup signifikan, apalagi wilayah pedesaan yang letaknya cukup terpencil dengan beberapa pemukiman kecil dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Sementara perkotaan cenderung 24 jam aktivitas berjalan terus tidak berhenti, sehingga hal ini jelas mempengaruhi kehidupan ekonomi kota dan desa. Selain itu, dapat melihat beberapa perbedaan ekonomi masyarakat desa dan kota melalui beberapa hal berikut. Yang pertama, adanya dominasi masyarakat homogen dan heterogen. Yang kedua, keinginan untuk berpindah tempat. Yang ketiga, kesadaran dan kualitas pendidikan yang rendah. Yang keempat, kebiasaan dalam mengikuti arus. Yang kelima, fokus pada satu bidang pekerjaan. Kemudian ada dampak positif dan negatif globalisasi di bidang ekonomi. Ada dampak pertama, yaitu dampak positif globalisasi di bidang ekonomi. Ada 6 dampak globalisasi di bidang ekonomi. Untuk sisi positif, mulai dari meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga masuknya investasi asing. Contohnya, yaitu pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kesejahteraan tenaga kerja meningkat. Yang ketiga, terciptanya bisnis e-commerce. Yang keempat, meningkatkan nilai ekspor dan impor. Yang kelima, memperluas akses ke pasar. Dan yang keenam, masuknya investasi asing. Yang kedua, ada dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. Berikut adalah contoh pengaruh globalisasi di bidang ekonomi, yaitu pertama, ketimpangan pendapatan. Yang kedua, monopoli dan oligopoli. Yang ketiga, penurunan standar lingkungan. Yang keempat, produk lokal kalah saing. Yang kelima, keterhubungan ekonomi yang rentan. Dan yang keenam, peningkatan kesenjangan ekonomi. Baiklah, itulah tadi materi yang telah kami sampaikan. Saya lanjutkan ke moderator. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami. Kita ada dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya batasi dengan 2 pertanyaan. Baik, saya persilakan kepada Faradila Godiva untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang tadi diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Faradila Godiva, 41 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 6. Dan pertanyaan, bagaimana urbanisasi mempengaruhi lingkungan dan ekonomi? Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Baik, saya berikan kesempatan kepada Saudari Ramadhani untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Faradila Godiva dengan Insan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Saudari Faradila Godiva. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana globalisasi mempengaruhi lingkungan ekonomi? Adapun pengaruh globalisasi terhadap lingkungan, yang pertama yaitu peningkatan polusi. Industri yang tumbuh karena globalisasi sering menghasilkan limbah dan polusi yang mencemari udara, air, dan tanah. Yang kedua, eksploitasi alam.
Permintaan global menyebabkan penebangan hutan, pertambangan berlebihan, dan perusakan ekosistem. Yang ketiga, penyebaran teknologi ramah lingkungan. Di sisi lain, globalisasi juga mendorong negara-negara untuk menerapkan teknologi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Yang keempat, isu lingkungan jadi global. Masalah seperti perubahan iklim dan pemanasan global jadi perhatian bersama, lahirnya kerjasama internasional. Sedangkan pengaruh globalisasi terhadap ekonomi, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi cepat. Akses ke pasar global meningkatkan ekspor dan pendapatan negara. Yang kedua, lapangan kerja baru. Investasi asing masuk, perusahaan global buka cabang dan banyak pekerjaan tercipta. Yang ketiga, persaingan lebih ketat. Pelaku usaha lokal harus bersaing dengan produk asing. Yang keempat, ketimpangan sosial. Tidak semua wilayah menikmati manfaat yang sama, ada yang makin kaya, ada juga yang tertinggi. Baik, itu saja jawaban dari saya alihkan ke moderator. Baik, bagaimana dengan saudari Farhanila Budipa? Apakah jawabannya sudah sangat jelas atau ada yang ingin disanggah? Baik, jawaban saya Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun kesimpulan dari makalah kami yaitu dari uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa geografi dan ekonomi adalah dua ilmu yang saling melengkapi dalam memahami dinamika kehidupan manusia. Geografi merupakan ilmu yang mempelajari fenomena alam dan manusia serta interaksinya dalam ruang. Sedangkan ekonomi membahas perilaku manusia dalam mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keduanya memiliki hubungan erat karena faktor geografis seperti lokasi, iklim, lingkungan, dan sumber daya sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu wilayah. Selain itu, terdapat perbedaan nyata antara kehidupan ekonomi masyarakat desa dan kota, baik dari segi jenis pekerjaan, kualitas pendidikan maupun pola hidup. Masyarakat desa cenderung homogen dengan pekerjaan utama di sektor pertanian, sedangkan masyarakat kota lebih heterogen dalam peluang kerja yang lebih luas. Di era globalisasi, ekonomi mengalami dampak positif dan negatif. Globalisasi mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka peluang investasi, dan memperluas pasar. Namun di sisi lain juga dapat menimbulkan ketimpangan, mengancam produk lokal, serta memperbesar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap geografi dan ekonomi sangat penting dalam merancang pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh wilayah. Baik, itulah tadi